Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Seluruh jemaat utusan Kristus dalam pemeliharaan, dalam perlindungan, dalam protek dari Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa, minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Sehingga ada pewahyuan yang baru kita dapatkan. Bahkan kita berdoa supaya kita dimampukan melakukan firman yang kita renungkan di siang hari ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur karena firman adalah roti yang hidup dan air yang hidup. Kami mau menikmatinya, dan biarlah melalui kehidupan kami terpancar Kristus dan kasih Kristus kepada dunia yang gelap ini. Berfirmanlah karena kami siap mendengar. Kami semua diurapi, dibuka telinga rohani, pikiran kami dibuka, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat. Saya berdoa, kami berdoa supaya kita semua dalam perlindungan, kasih, dan kuasanya. Di tengah pergumulan dan persoalan kita tetap berdoa minta kekuatan supaya melewatinya. Kita mengucap syukur karena salib yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita, tujuannya adalah membawa kita untuk makin sempurna seperti Bapa juga sempurna. Firman Tuhan yang kita renungkan di siang hari ini adalah Matius pasal yang kelima ayat 48. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Mari kita perhatikan. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ucapan Yesus ini menjadi pertentangan beberapa orang yang berkata bahwa manusia tidak bisa sempurna sama seperti Bapa sempurna. Jelas, kalau dengan kekuatan kita, kalau dengan kepintaran kita, kalau dengan kehebatan kita, kita tidak akan bisa sempurna seperti Bapa sempurna. Karena Bapa kudus, Bapa suci. Namun, kalau Yesus ungkapkan, saya percaya bahwa setiap orang yang percaya kepadanya pasti bisa mencapai kesempurnaan seperti Bapa yang di sorga adalah juga sempurna. Bagaimana caranya? Jemaat utusan Kristus yang dikasihi dan dikenal oleh Tuhan, kita ketahui bersama sebelum membahas ini lebih dalam, beberapa minggu yang lalu saya berkata bahwa Kristus telah melepaskan kita dan memindahkan kita dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya. Kristus telah melepaskan kita dan memindahkan kita kepada kerajaan anaknya. Bagi mereka yang percaya kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau boleh dikatakan yang sudah dilahirkan kembali, mereka telah dipindahkan kepada kerajaan anaknya. Dan waktu kita percaya kepada Kristus Yesus, di minggu kedua saya sampaikan bahwa kita menerima benih. Kristus diperumpamakan sama seperti benih yang masuk berbaur di dalam diri kita, harus bertumbuh di dalam diri kita. Karena dia diibaratkan, dia diperumpamakan sama seperti benih. Benih itu harus dikubur, mati, dan bahkan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Kristus sudah lakukan itu. Demikian pula setiap mereka yang percaya kepadanya harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan berbaur di dalam diri mereka, baik menguasai rohnya, menguasai jiwanya, menguasai tubuhnya, agar orang lain melihat Kristus hidup melalui kehidupan kita. Karena menjadi benih, maka itu dia harus bertumbuh. Saudaraku, waktu ada benih jagung kita tanam, maka dia akan mulai bertumbuh, kemudian akan memunculkan tunas, bahkan memunculkan ranting, bahkan juga menghasilkan buah. Dan buah itu harus menjadi matang baru dituai. Berbuah saja tidak cukup, tapi harus menjadi matang baru dituai. Apa maksudnya? Bahwa Kristus yang tadi adalah benih harus hidup di dalam kita, membawa kita menjadi dewasa rohani. Maka itu tidak heran kalau kita baca ayat ini,
Ini menjadi kerinduan Tuhan Yesus. Ya, kalau kita lihat secara kasat mata saja ini tidak mungkin. Dengan pengetahuan kita tidak akan mungkin sempurna seperti Bapa sempurna. Dengan kekuatan kita pun tidak akan mungkin sempurna seperti Bapa sempurna. Dengan kehebatan kita, dengan segala fasilitas yang kita miliki untuk mendukung kita menjadi dewasa, tidak akan mungkin. Maka itu langkah-langkah yang ingin saya tegaskan di siang hari ini supaya kita pahaminya. Selain Dia telah memindahkan kita dari kerajaan kegelapan, sebelum kita percaya kepada Yesus, kita ada di dalam kerajaan kegelapan, di dalam kendali si jahat atau si iblis itu sendiri. Tapi oleh anugerah, oleh kasih karunia, kita telah dilepaskan dan dipindahkan kepada kerajaan anaknya. Kita telah terima roh yang baru dan hati yang baru. Kita telah dilahirkan kembali oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ini dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, bukan karena kehebatan dan kepandaian kita. Dan Dia masuk di dalam diri kita, diperumpamakan sama seperti benih yang terus harus bertumbuh di dalam kita. Bahkan menghasilkan buah roh, kedewasaan rohani. Saudaraku, kita perhatikan ayat tadi. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Penekanan ini menjadi wajib bagi setiap orang percaya. Harus sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna. Ya, kalau kita lihat dengan kasat mata, apakah manusia bisa sempurna dengan kekuatan sendiri? Ya, tentunya tidak bisa. Tapi karena tadi kita dapat pengertian pada minggu-minggu yang lalu, benih itu adalah Kristus sendiri dan hidup Kristus telah masuk, atau Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus telah masuk di dalam diri kita, menyebar di dalam diri kita, mengendalikan roh kita, bahkan terus berusaha tiap hari untuk mengendalikan jiwa kita, perasaan, kehendak, kemauan kita, sehingga seluruh tubuh kita dalam kendali daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah kerinduan terbesarnya. Dia ingin mendapatkan kita supaya melalui kita terpancar kehidupannya. Supaya melalui kita Dia dikenal oleh dunia yang gelap ini. Supaya melalui kita menjadi berkat. Kita menjadi jawaban bagi dunia yang tidak menentuhi. Bapak Ibu yang kekasih, yang dikenan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena ucapan Yesus mengucapkan bahwa kita harus sempurna sama seperti Bapa yang di sorga sempurna. Kita pasti bertanya, bagaimana caranya? Tentu harus dengan kekuatan Tuhan Yesus. Karena Kristus Yesus sudah ada di dalam kita, berbaur di dalam kita, hidup di dalam kehidupan kita, mengendalikan roh kita, dan berusaha untuk mengendalikan jiwa kita dan seluruh kehidupan kita. Poin yang pertama, supaya kita sempurna sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Pastikan kita telah memiliki hidup Bapa yang ada di dalam Kristus Yesus. Pastikan kita telah memiliki hidup Bapa yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita telah memiliki, sehingga Dia yang memampukan kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena pemahaman Dia akan teologi, bukan karena punya pengetahuan yang banyak untuk bisa merubahnya. Banyak orang pintar tidak bisa berubah. Saya kasih kesaksian. Saya nonton kesaksian Pak Helmi Yahya, Direktur TVRI. Dia bersaksi. Dia ini orang yang terkenal, ya. Dia pembawa kuis terkenal, Siapa Berani pada tahunnya. Dia menyaksikan, dia sejak masa kecil selalu juara, bahkan belajarnya sampai Amerika. Dan dengan pengetahuan yang hebat, dengan pengetahuan yang luar biasa itu, dia merasa sombong. Kedua, dia ingin menyaingi kakaknya Pak Tantowi Yahya. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, dengan diberhentikannya beliau dari Direktur TVRI, dia menyaksikan ternyata tidak cukup. Ternyata tidak cukup hanya pintar saja. Tetapi kita harus bergantung
dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mengubah hidup kita. Dan dia berpesan, tidak boleh sombong. Kenapa? Dengan pengetahuan yang banyak, dengan pengalamannya yang luar biasa, dia merasa sombong. Dia merasa bisa. Dia ingin menyaingi semua orang. Akhirnya apa? Ternyata Tuhan izinkan juga digantikan. Ya, bagaimana caranya? Saya nonton di YouTube, sungguh tidak enak. Tetapi lewat diberhentikannya itu, dia merasa bersyukur karena ada satu pengalaman. Dia mulai rendah hati. Kerendahan hati terjadi oleh karena salib atau pergumulan yang terus terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita belajar mengandalkan Tuhan. Kepandaian, pengetahuan, apapun yang ada di dalam diri kita yang dititipkan Tuhan, bukanlah segala-galanya. Hanya pengenalan akan Tuhan, hanya intim dengan Tuhan adalah segala-galanya. Hanya memiliki Tuhan di dalam kehidupan ini, menyebar di dalam kehidupan ini, maka itu akan membawa kita, memproses kita serupa seperti Bapa. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan, karena kita memiliki dirinya, sehingga dirinya juga yang akan memampukan kita mengendalikan roh kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan perasaan kita. Sehingga dalam kitab suci berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ini tidak bisa dibangun dalam satu hari. Tapi kita berdoa, kita yang sudah memiliki Kristus dalam kehidupan kita, yang diibaratkan sebagai benih, harus terus bertumbuh agar menjadi dewasa dan dibawa kepada kesempurnaan seperti Bapa juga sempurna. Hanya Kristus dan kehidupan Kristus secara total ada di dalam diri orang percaya, maka akan memampukan orang percaya itu bisa sempurna sama seperti Bapa sempurna. Ini sebuah proses. Yang kedua, supaya kita sempurna sama seperti Bapa sempurna, di dalam bagian ini, konteks ini, dia mampu mengampuni. Ya, semua orang bisa melakukan. Coba kalau kita baca dari ayat pertama, di sana bilang apabila kamu mengasihi orang. Ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebih daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Mereka orang yang tidak mengenal Allah juga bisa mengasihi. Orang yang tidak mengenal Allah juga bisa melakukan sesuatu yang baik. Tapi yang sulit, yang tidak mampu orang lakukan adalah mengampuni musuhnya. Ya, kalau kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, kita dituntut untuk sempurna sama seperti Bapa sempurna. Caranya bagaimana? Mengasihi musuh dan mendoakan mereka. Inilah langkah menuju kesempurnaan. Siapa musuh kita? Dalam Matius 10 ayat 36, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Saudaraku, musuh kita, Alkitab catat, adalah orang seisi rumah kita. Dan hati-hati orang-orang yang dekat dengan kita. Maksud saya begini, kadang-kala karena tidak bertumbuh di dalam Tuhan, iblis bisa memakainya untuk menghancurkan kehidupan kerohanian kita. Maka itu tetaplah berdoa untuk orang-orang sekitar kita. Kita berdoa supaya mereka juga dalam perlindungan Tuhan. Terlibatlah di dalam doa-doa kita yang sudah kita lakukan setiap Jumat. Supaya apa? Mengantisipasi segala hal yang terjadi. Dan dalam Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Saya pernah lihat ada ilustrasi bagaimana orang yang jauh dari kita mendorong kita, kita tidak bisa jatuh. Tapi orang yang dekat dengan kita ketika mendorong kita, kita bisa jatuh. Saya tidak bilang mau mencurigai orang-orang terdekat kita, tapi berdoalah buat suami kita, berdoalah buat istri kita, berdoalah buat anak-anak kita, berdoalah buat saudara-saudara kita, adik, kakak kandung kita. Berdoalah
bagi tetangga-tetangga dekat kita. Berdoalah bagi mereka. Karena kadangkala, karena tidak bertumbuh di dalam Tuhan, iblis bisa memakainya sehingga menghancurkan kehidupan kerohanian kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain mengampuni musuh, langkah berikut adalah melekat terus pada Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, saya tidak usah bacakan. Dia diibaratkan sebagai pokok, kita adalah ranting. Ranting yang harus melekat kepada Kristus, melekat kepada pokok. Artinya supaya pokok menghasilkan apa, maka ranting pun juga dapat. Tuhan Yesus Kristus adalah pokok itu. Kita adalah ranting-rantingnya, melekat kepadanya, berseru akan namanya, dekatkan diri, persekutuan yang intim. Supaya apa? Kita makin kuat di dalam Tuhan. Kita makin dilindungi, kita terus disertai oleh Tuhan. Dan dia makin terus bertumbuh di dalam kita. Dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 kita lihat. Mazmur 19, sudah kita sering baca ayat ini. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu, untuk mengenal nama Tuhan harus melekat kepada Tuhan. Banyak orang bilang saya sudah mengenal nama Tuhan, tapi Bapak Ibu tahu hatinya tidak beres. Kalau orang hatinya beres, tidak akan mudah putus asa. Kalau orang hatinya beres, tidak akan cepat menyerah. Kalau orang hatinya beres, apapun tantangan dia akan terus maju. Kalau orang punya kebenaran, dia akan tunjukkan bahwa kebenaran inilah yang akan memerdekakan orang. Tapi kalau mudah goyah, mudah rapuh, kemudian mudah tersinggung, saya percaya jangan-jangan belum dipindahkan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, menuju terang anaknya. Dia masih ada di dalam kegelapan. Sebab orang yang sudah di dalam terangnya yang ajaib akan makin kuat dari hari ke hari, makin dibawa kepada kesempurnaan, supaya orang lain melihat lewat dirinya Kristus hidup, Kristus dimuliakan, Kristus ditinggikan. Lewat pola pikirnya, lewat perkataannya, lewat perasaannya, lewat kehendaknya, keinginannya sudah tidak ada yang lain. Kalau kita belajar dari Abraham, dia hanya merindukan satu, rumah surgawi. Nggak ada kerinduan yang lain. Dia hanya merindukan rumah surgawi. Dia ingin hidup bersama dengan Tuhan. Maka itu kita berdoa supaya terus dipimpin dan dituntun oleh Tuhan, makin sempurna sama seperti Bapa juga sempurna. Melekat kepada Kristus, selalu berseru akan namanya, Tuhan Yesus tolong aku. Nama di atas segala nama. Oh Tuhan Yesus pimpin aku. Tuhan Yesus engkau hebat, kau luar biasa. Tuhan Yesus tolong aku, tuntun aku, pimpin aku. Aku mau belajar. Oh Tuhan Yesus, aku hanya berharap kepadamu. Nama segala nama yang akan terus akan menolong kita, yang terus membimbing kita, terus menyertai kita dimanapun kita berada. Karena segala sesuatu yang kita lihat dengan kasat mata, bahkan kepandaian sekalipun, tidak akan mampu menolong kita selain Dia, Kristus Yesus, yang adalah Raja segala raja, yang dapat menolong kita. Yang ketiga, saya mau katakan, supaya hidup sama seperti Bapa yang juga sempurna, kita hidup sempurna sama seperti Bapa juga sempurna. Dalam Matius pasal yang kelima, Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-48 tadi, maka kita harus belajar, saudara. Ada lapar dan haus akan Tuhan, belajar dan terus belajar. Dalam 1 Petrus 2 ayat 2 kita lihat. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Coba perhatikan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Waktu kita menerima benih, kita dilahirkan kembali, diibaratkan seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang selalu ingin akan makanan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi bayi rohani yang selalu ingin bertumbuh harus merindukan
kebenaran yang terus-menerus membawa pembaharuan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur 1 ayat yang kedua juga di sana dikatakan, coba kita perhatikan lagi Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada kerinduan belajar firman Tuhan. Orang yang sudah ada di dalam terang Tuhan selalu ada kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Banyak orang saya jumpai ingin dapatkan jalan keluar, ingin sembuh, ingin itu, tapi tidak mau belajar firman Tuhan. Saudaraku, tidak ada pegangan, sehingga dia akan rapuh, tidak akan kuat bertahan dalam pergumulan atau penderitaan atau persoalan-persoalan yang akan datang. Tidak akan mampu. Hanya firman-Lah yang akan menopang kita. Hanya firman-Lah yang akan memberi kekuatan kepada kita. Hanya firman-Lah yang akan menunjukkan jalan mana yang harus kita pilih. Maka itu saya mengajak jemaat utusan Kristus untuk terus belajar. Buka diri kita, mau belajar dari siapa saja. Firman Tuhan kita dengarkan, kita renungkan, kita boleh bertanya, sehingga kita juga terus memahami, agar tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Kita tidak mudah disesatkan. Kenapa? Karena ada kerinduan belajar dan makin tahu di hadapan Tuhan. Kita rindukan ini, makanan-makanan rohani. Bahkan kalau kita lihat juga, kita harus belajar juga membagikan firman yang kita dengar kepada orang lain. 2 Timotius 4 ayat yang kedua, coba kita lihat. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Dan supaya kami terlepas dari para 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi siap sedia memberitakan kabar baik yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus, yang sudah kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Beritakanlah dengan apa? Kesabaran. Jadi jangan beritakan firman dengan paksaan, tapi dengan kesabaran dan pengajaran. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan. Kita terus harus belajar. Belajar juga menuntun orang lain kepada Kristus. Kolose 2 ayat yang ke-28. Kolose pasal 1 ayat yang ke-28 kita lihat. Kolose pasal 1 ayat yang ke-28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Selain belajar firman Tuhan, belajar bagikan iman kita, belajar juga menuntun orang lain kepada Kristus. Inilah bukti-bukti pertumbuhan di dalam Tuhan. Inilah bukti-bukti yang akan membawa kita terus bertumbuh sempurna sama seperti Bapa juga sempurna. Kita sudah memiliki Kristus. Kristuslah yang akan menyempurnakan kita. Kristuslah akan memampukan kita untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa sempurna. Kita juga mau melekat kepada Kristus supaya apa yang Kristus miliki kita juga dapat menikmatinya. Sukacita, damai sejahtera, keselamatan menjadi milik kita. Bahkan juga kita terus mau belajar. Ada rasa lapar dan haus, ada ingin tahu akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Melalui apa? Belajar firman Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Bahkan minta kemampuan untuk melakukannya.
Bahkan belajar membagikan apa yang kita alami kepada setiap orang yang mendengar, supaya mereka juga diberkati. Bahkan juga belajar tidak hanya memberitakan, tapi menuntun orang lain. Menuntun itu tidak mudah. Kadang kita memberitahu hari ini, mereka bilang iya, tapi besok justru sebaliknya. Kita berdoa dengan kesabaran dan pengajaran, menuntun orang lain kepada Kristus Yesus. Supaya apa? Mereka juga makin bertumbuh, makin menjadi dewasa, supaya mereka menjadi sempurna sama seperti Bapa juga sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Hendaklah kita menerapkan, bahkan melakukan apa yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kuasa firman-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang baik. Biarlah kami makin sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna. Tuhan, karena Engkau telah ada di dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa sempurna karena kemampuan kami. Kami tidak bisa sempurna karena apa yang kami miliki. Kami tidak bisa sempurna karena materi-materi. Tapi kami sempurna karena Kristus dan hidup Kristus secara total hidup di dalam kehidupan kami. Bahkan membawa kami melekat kepadamu, mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami juga ada rasa lapar dan haus, mau belajar berdoa, belajar menuntun orang kepada terang-Mu yang ajaib, belajar firman siang dan malam. Karena hanya firman yang memerdekakan kami, hanya firman yang menyembuhkan kami, hanya firman yang melepaskan kami. Kami mau terus bergantung dan berharap kepadamu. Di dalam Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin.